Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tembok penahan tebing sepanjang 20 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Desa Purwasari, Kuningan. Rumah layak huni dan punya mobil, sejumlah warga tolak pemasangan stiker keluarga miskin namun tetap menginginkan bantuan pemerintah. Bangunan kelas SD Negeri 1 Najaten Garut ambruk diterjang hujan deras, siswa diliburkan sementara. Hujan deras dengan intensitas tinggi selama 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Citandui meluap dan menggenangi permukiman, sawah, dan jalan provinsi di Kabupaten Pangandaran. Banjir diperparah meluapnya anak sungai. Permukiman, sawah, dan jalan berubah seperti lautan melanda Kecamatan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran Selasa siang. Banjir parah menerjang wilayah ini akibat Sungai Citandui meluap setelah diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Banjir diperparah karena anak Sungai Citandui juga ikut meluap. Banjir juga mengganggu arus lalu lintas menuju pelabuhan Majingklak. Kendaraan praktis tidak bisa melintas karena banjir merendam jalan hingga mencapai 1 meter. Sejumlah motor yang nekat melintas mogok di tengah jalan. Meski banjir cukup tinggi, warga memilih bertahan di rumah. Banjir seperti ini menurut warga sudah menjadi langganan tahunan lantaran pemerintah tak kunjung membangun tanggul sungai. Dari kemarin udah 3 hari ini udah 3 hari ini. Akibat dari mana ini? Luapan kali Citandui les ke sini karena di sini tidak ada pengaman tanggulnya. Nah ini jalur dari mana mau ke mana nih? Ini jalur dari Kalipucang Majingklak. Pelabuhan berarti? Iya. Udah bencana tahunan ini Mas. Sungai Citandui meluap karena tidak mampu menampung debit air kiriman dari hulu yang meliputi wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Debit air yang tinggi di Citandui membuat anak Sungai Citandui tidak bisa mengalir. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi di berbagai daerah mengakibatkan air Sungai Citandui meluap dan masuk ke persawahan. Ratusan hektar sawah terendam banjir terancam gagal panen. Ratusan hektar area persawahan milik para petani di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran bak danau. Ratusan hektar sawah di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ini seluruh permukaannya tertutup air banjir. Seluruh tanaman padi terendam air dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Air banjir yang menenggelamkan ratusan hektar area persawahan milik para petani berasal dari anak Sungai Citandui. Debit air yang tinggi membuat air sungai meluap hingga masuk ke area persawahan. Kondisi seperti ini biasanya terjadi sekitar 1 pekan. Sudah hampir dipastikan tanaman padi milik warga akan puso dan mati. Petani pun terancam gagal panen. Ya kena banjir. Sawahnya banjir, kebanjiran. Iya. Terus air banjir ini datangnya dari mana Pak? Dari Kali Tando. Naik ke Apur langsung ke. Dari Citandui naik ke Apur terus limpas ke sawah. Ke sawah. Ada yang jebol nggak Pak di sana Pak? Enggak. Oh enggak, cuma limpas. Cuma limpas doang. Oh, Kira-kira 200 hektar. 200 hektar. Iya. Petani nggak bisa ini? Ya enggak. Nggak bisa. Kadang-kadang yang itu juga, itu yang udah ditanam gagal. Yang sudah ditanam juga gagal, Oh. terendam. Iya. Nggak kelihatan. Ya udah nggak kelihatan. Oh. Total ada sekitar 200 hektar sawah yang terendam banjir. Petani berharap pihak pemerintah segera meninggikan tanggul untuk mencegah banjir ke area persawahan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Bangunan kelas milik SD Negeri 1 Najaten, Kecamatan Cibalong, Garut ambruk setelah diterjang hujan deras. Pihak sekolah meliburkan para siswa karena dikhawatirkan ada atap yang roboh dan menimpa.
Bangunan SD Negeri 1 Najaten di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut ambruk usai diterjang hujan deras. Beruntung tak ada korban jiwa karena peristiwa terjadi pada Selasa dini hari. Pihak sekolah menghentikan proses belajar mengajar untuk sementara waktu karena kondisi bangunan membahayakan para siswa. Menurut warga, kondisi bangunan SD ini sudah berkali-kali dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, namun tak kunjung diperbaiki. Padahal kondisi bangunan sekolah sebenarnya sudah lapuk. Sering ya? Nggak diurus. Nggak diurus apa tergantung Laporan udah sering, tapi nggak ditanggapi. Terus anak-anak sekolah di mana sekarang, Pak? Terlantar. Ya. Pemerintah daerah Garut melalui pihak kecamatan bersama unsur Muspika berencana membangun kelas sementara agar para siswa tetap belajar sampai bangunan baru dibangun. Memang rusak berat udah nggak bisa sudah nggak bisa dipakai. Itu ada 2 lokasi yang sudah dipakai. Sehingga mudah-mudahan 2 lokasi ini tadi Pak Kalap sudah mengusulkan tumbuh atapnya serius, sehingga di tempat tersebut akan kita bangunkan secara sederhana dari atap yang ada, lantainya kan masih existing, kemudian atapnya bisa dengan berjaringan. Bangunan kelas sementara dijadwalkan akan dibangun dalam 2 atau 3 hari ke depan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Sebelum bangunan kelas sementara dibangun, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, sebuah posyandu di Kabupaten Majalengka memiliki cara menarik untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh tiap tanggal 10 November tiap tahunnya. Kali ini seluruh balita yang hendak memeriksa kesehatan mengenakan pejuang ala para pahlawan. Anak-anak balita ini mengenakan pakaian pejuang saat memeriksa kesehatan ke Posyandu Cempaka 2 di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten Majalengka, Senin pagi. Ada yang berpakaian seragam ala polisi, TNI, hingga pakaian tradisional ala pahlawan. Mereka membawa bendera merah putih dan poster bergambar pahlawan. Berpakaian ala pejuang ini sengaja diminta pihak puskesmas sebagai cara merayakan Hari Pahlawan yang jatuh tiap tanggal 10 November. Cara ini bertujuan mendidik anak sejak dini untuk cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan. Untuk baju nasional kita sebenarnya acuannya untuk ke pahlawan nasional ya. Bisa mungkin di sini anak-anak ada yang pakai tentara, ada yang pakai polisi, ada yang pakai kebaya. Jadi sebenarnya kita memaksudkan di sini tuh meniatkannya untuk anak-anak tuh bisa kita perkenalkan dengan pahlawan-pahlawan nasional. Artinya mengenalkan pahlawan dari usia dini gitu. Iya. Ini dilakukan tiap hari besar, anak-anak pakai baju adat ini gimana, Bu? Baru kali ini. Baru kali ini. Gimana, Bu, perasaannya, Bu? Mengenang pahlawan agar Pengurus Posyandu Cempaka 2 dikenal kreatif karena kerap melakukan kegiatan posyandu secara tematik yang disesuaikan dengan hari-hari besar nasional. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.